konflik Israel dan Palestina yang semakin memanas menimbulkan banyak perbedaan pandangan di media sosial. Ada yang seakan-akan pro Israel, yang lainnya pro Palestina, dan masing-masing mengajukan argumennya. Saya akan mencoba membagikan pengalaman saya ketika saya pernah belajar arkeologi di Hebrew University. Jadi saya pernah mengalami bagaimana hidup di sana, dan sebetulnya bagi saya menyedihkan, baik untuk Israel maupun untuk Palestina. Dan usaha orang untuk menggiring ini ke ranah agama memang bisa mengakibatkan situasi bisa semakin runyam. Ya, karena agama itu gampang sekali memicu emosi dan akhirnya orang kurang berpikir secara waras karena lebih didorong oleh emosi. Saya suka melihat video yang dibuat oleh Abu Janda, kalau saya tidak salah ya. Dia tunjukkan wawancara dia dengan tentara Israel yang adalah orang ya, bukan orang Yahudi. Dan saya ingat dulu ketika ada di Israel, seringkali bertemu di mana-mana dengan tentara. Ya. Jadi pergi kemana, di pojok sana ada tentara, bahkan di bar, ya, di kafe kita masuk, itu kita menemukan tentara-tentara Israel. Bahkan banyak di antara mereka tuh cewek-cewek cantik. Ya, kadang-kadang saya goda mereka, kamu cantik-cantik kok jadi tentara, kok pegang senjata. Ya mereka senyum aja, katakan ya ini demi keamanan. Jadi mereka seperti hidup di dalam ketakutan. Dan kalau kita perhatikan, memang banyak di antara tentara itu bukan hanya orang Yahudi, tapi ada orang Islam, ada orang Kristen, itu mereka masuk di sana. Jadi kalau kita langsung fokuskan ini perang agama seperti Islam dengan Yahudi, saya kira memang agak berlebihan. Ya, kita harus lihat, tempatkan ini pada posisi yang tepat. Di media massa kita, saya lihat memang berita-berita banyak mengekspos ke Palestina. Bisa dimengerti karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga mungkin dari pihak Israel, berita-berita dari sana, situasi di sana agak sulit diperoleh, sehingga banyak yang ditunjukkan itu apa yang terjadi dengan penderitaan orang-orang Palestina. Sedangkan penderitaan orang Israel sendiri tidak diekspos. Nah, sebelum saya memasuki nanti penilaian saya tentang konflik ini, saya mau beri sedikit sejarahnya supaya kita bisa menempatkan konflik ini di dalam konteks yang benar. Ya, ada apa sebetulnya di sana? Kita lihat dulu dari sejarah Israel. Ya, Israel menganggap dirinya dari keturunan Abraham yang berasal dari Ur-Kasdim. Nah, kalau kita lihat Ur-Kasdim itu dari Irak, ya, dari Irak, kemudian ya dia pergi ke Haran di Irak Utara, kemudian menyusul ke Kanaan, lalu dia menetap di Beersheba. Dan kepada Abraham Allah berjanji, aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan kepada keturunanmu, dan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian Abraham melahirkan Ishak, lalu Ishak melahirkan Yakub, dan dari nama Yakub inilah kemudian lahir nama Israel, yang berasal dari kata Sarael, artinya bergumul dengan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa dia bergumul dengan Allah dikatakan? Karena Yakub dalam suatu pergumulan dengan Tuhan, dia berhasil ya memukul pangkal pahanya di situ. Lalu di situ dia diberi nama apa itu Sarael. Ya, Israel disebut Sarael, Yakub disebut Israel yang bergumul dengan Tuhan. Dari Yakub kita tahu kemudian Israel mengalami penderitaan di tanah Kanaan. Ternyata tanahnya tidak begitu subur. Mereka mengalami kekeringan,
kelaparan, lalu pindah ke Mesir. Di Mesir mereka cukup diterima baik dan bahkan mendapat darah yang sangat bagus di wilayah Goshen, ya, di wilayah Goshen yang sangat subur. Mengapa demikian? Karena waktu itu Yusuf sudah menjadi raja, salah satu dari anak Yakub. Kemudian mereka setelah 400 tahun dijajah, mereka kemudian dibebaskan dengan perantaraan Musa oleh Tuhan, lalu pergi ke Israel, tanah terjanji. Saya mau tunjukkan kepada Anda, Israel itu bangsa yang tidak henti-hentinya di bawah penjajahan. Mereka ini bangsa yang berulang-ulang menderita penjajahan, perbudakan. Di Mesir dia dijajah 400 tahun. Setelah dia merdeka, ya, di bawah pimpinan Musa, kemudian Yosua masuk ke tanah terjanji, di Palestina waktu itu sudah ada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa seperti Amalek, ya, bangsa Amori, bangsa Filistin dan sebagainya. Sudah ada bangsa-bangsa di situ ketika Israel masuk. Oleh karena itu di dalam sejarah Israel, masuknya Israel ke tanah terjanji itu ada dua versi, ya, antara versi kitab Yosua dan Hakim-Hakim. Satu mengatakan lewat kekerasan, ada pertempuran, satu melewat cara damai. Tetapi di dalam teori yang disampaikan para ahli-ahli arkeologi, ada dua pendapat soal asal-usul Israel ini. Apakah mereka betul dari Mesir, dari luar, ataukah mereka dari dalam? Jadi ada dua sekolah yang menyampaikan pendapatnya. Satu mengatakan memang Israel dulu asal-usulnya dari Mesir, tapi mungkin tidak semua suku. Mungkin hanya suku Benyamin dan Yusuf. Yang lain mengatakan enggak, Israel itu muncul dari gerakan di dalam. Ada pergolaan di dalam, ada 10 suku atau 12 suku yang bergabung, membentuk semacam suku Yahweh, lalu mendirikan satu kerajaan. Nah, Daud inilah yang kemudian menjadi pemersatu yang luar biasa untuk suku-suku itu, sehingga menjadi kerajaan yang sangat kuat. Nah, sehingga Israel seringkali mengacu wilayahnya dengan wilayah Daud. Di mana wilayah Daud itu? Di dalam konsep Israel, Daud itu mencapai wilayahnya, wilayah kekuasaan Daud itu terutama dari Dan, di bagian atas, sampai Beersheba. Itu wilayah kerajaan Daud. Dan ini sering dipakai acuan oleh orang Israel sebagai wilayah mereka. Tapi kan tuh zaman Daud dulu, bukan zaman sekarang. Setelah Daud, dia diganti oleh Salomo. Tapi karena Salomo dengan sistem pemerintahannya yang begitu keras dengan pajak, setelah kematian Salomo, kerajaan itu pecah menjadi dua. Yaitu kerajaan utara, di ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Sekali lagi saya katakan, tidak lama Israel kembali di bawah penjajahan. Karena kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Ya, utara di bawah penjajahan Asyur. Kemudian Yehuda, kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem, dihancurkan oleh Babel, oleh Irak, ya, pada tahun 586. Nah, bayangkan mereka kembali di bawah penjajahan, kehilangan tanahnya dan dibuang ke Babel. Setelah Babel kalah tahun 538 oleh Persia, di Babel itu Irak, kemudian Babel dikalahkan oleh Persia tahun 538, Persia lalu mengizinkan orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem untuk membangun bait sucinya yang sudah dihancurkan oleh Babel. Mereka kembali, tetapi sebetulnya tidak sebagai bangsa yang merdeka. Karena apa? Karena Persia tetap menjadi penjajah mereka. Mereka harus bayar upeti. Mereka harus tetap di bawah pengawasan Persia. Nah, ketika Persia, yaitu Iran,
dikalahkan oleh Yunani pada tahun 333, itu kembali Israel di bawah Yunani. Anda bayangkan, derita bangsa ini tidak henti-hentinya, terus-menerus di bawah kekuasaan penjajah. Yunani menyebarkan mengembangkan sistem budaya yang luar biasa. Mereka belajar banyak dari Yunani, tapi lama-lama Yunani juga melakukan banyak kekerasan kepada orang Israel, khususnya ketika Seleukid yang berkuasa di bawah pimpinan Antiochus IV Epiphanes, sehingga terjadi pemberontakan. Orang Israel memberontak di bawah pimpinan Makabe, dan mereka berhasil menang. Jadi sekitar tahun 138 sebelum Masehi, mereka sempat merdeka. Lalu didirikanlah namanya dinasti Hasmonea yang berkuasa di Israel. Ini orang Yahudi. Jadi setelah sekian lama di bawah penjajahan, mereka sempat merdeka. Lalu tidak lama kemudian konflik perebutan kekuasaan di antara orang-orang Hasmonea ini mengakibatkan Roma datang, karena Hyrcanus minta bantuan kepada Roma ketika dia konflik dengan Aristobulus saudaranya. Roma datang membantu. Hyrcanus memang bisa menjadi raja, tapi akhirnya apa? Roma menempatkan kekuasaannya di sana. Pelan-pelan Israel, Yahudi berada di bawah kekuasaan Roma. Jadi Roma lalu membagi wilayahnya dengan sistem pemerintahan yang berbeda sekali. Jadi dia pasang delegatusnya, provinsinya ada di Syria. Nah, Palestina ini ada pembagian wilayahnya, ada Yudea, kemudian ada Galilea, Samaria. Itu mereka masukkan ke provinsi di Syria. Mereka disebut nih prokurator wilayah-wilayah kecil, kerajaan-kerajaan kecil itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Israel tuh terkenal suka memberontak, suka protes, suka ngelawan. Sampai akhirnya pada tahun 70 dia dihancurkan oleh Roma. Bait suci yang dulu dibangun oleh Salomo, kemudian dibangun lagi pada zaman Zerubabel setelah mereka kembali dari Babel, kemudian diperluas bagus sekali oleh Herodes Agung, ternyata akhirnya dihancurkan oleh Roma pada tahun 70. Nah, setelah kehancuran Yerusalem ini, praktis orang Yahudi tidak lagi punya pusat ibadah, pusat budaya di Yerusalem. Mereka banyak berpindah ke Tel Aviv. Namun, namanya orang Yahudi itu masih suka berontak-berontak. Pada tahun ini, 73, pada tahun 73 mereka masih mencoba berjuang. Dan di tahun 73 itu, pasukan mereka itu untuk terakhir kalinya dihancurkan oleh Roma di Masada. Nah, ini saya tunjukkan kepada Anda gambar Masada, itu tempat terakhir tentara Israel dihancurkan. Kebetulan kami pernah melakukan penelitian arkeologis di sini. Anda bayangkan di sini kita harus naik ke atas gunung ini. Di sini tentara Israel bertahan, sementara tentara Roma ada di bawah. Mereka ada di bawah. Tetapi Roma tidak bisa naik, karena Israel yakin sekali kalau mereka naik ke gunung ini, dengan mudah Israel akan menghancurkan mereka, karena gunungnya tajam naik ke atas. Tapi Roma pinter, dia tidak serang orang Israel ini, dia biarkan mereka di atas, Roma rame-rame di bawah, santai, pesta-pesta, makan-makan. Lama-kelamaan, persediaan makanan dan minuman orang Israel di atas gunung itu rupanya habis. Akhirnya mereka saling membunuh sendiri rupanya. Daripada dibunuh oleh musuh, akhirnya mereka memutuskan rupanya saling membunuh. Nah, Roma naik, mereka semua sudah mati. Itu sekitar tahun 73 Masehi. Pada tahun 118, Kaisar Adrianus mengizinkan orang Yahudi kembali. Kan orang Yahudi udah tersebar kemana-mana. Nah, 118 itu Kaisar Adrianus mengizinkan mereka kembali, tapi namanya orang Yahudi suka berontak lagi.
Maka tahun 132 itu Bar Kokhba yang memimpin perang pemberontakan itu dihajar lagi oleh Roma. Dan terakhir sekitar tahun 135 di dalam namanya Perang Betar, itu sekitar 580 orang Yahudi dibantai, dibunuh di situ, dan mereka diusir dari wilayah Palestina. Nah, sebagian besar, bahkan hampir semua, tinggal beberapa orang Yahudi saja yang masih tinggal di wilayah Palestina. Sebagian besar mereka mengungsi kemana-mana, terutama ke Eropa. Ya. Jadi dengan demikian sebetulnya tahun 135 itu berakhir sejarah orang Yahudi di Palestina di situ. Nah, apa yang terjadi kemudian? Palestina ini kan daerah yang sangat menarik karena Yahudi, ya, dengan sejarahnya yang begitu jelas, tapi juga karena kekristenan. Oleh karena itu, orang-orang Kristen yang tertarik dengan wilayah Palestina ini, di bawah pimpinan kerajaan Bizantium, ya, Kekaisaran Bizantium, lalu mulai menduduki menduduki Palestina ini pada tahun 324 sampai 638 Masehi. Itu Kekaisaran Roma menguasai Bizantium, tetapi tidak lama kemudian setelah mereka sempat membuat gereja, membangun beberapa gereja di sana, pada tahun 638 Masehi, jadi 6 tahun setelah wafatnya Muhammad, Nabi Muhammad, itu kafilah yang pertama, ya, itu yang di bawah pimpinan namanya Khalifah pertama yang bernama Khalifah Umar, itu berhasil merebut Yerusalem. Nah, ketika dia merebut Yerusalem inilah dia mendirikan Masjid Al-Aqsa, juga Dome of the Rock, itu dia dirikan di situ, juga beberapa, mungkin dia juga mendirikan Istana Umayyah di situ. Nah, dengan demikian, di Yerusalem mulai juga masuk Islam. Jadi sudah ada Yahudi dulu, kemudian kekristenan, lalu Islam pun masuk di sana. Nah, cukup lama Islam berkuasa di Palestina, di Yerusalem khususnya, mengakibatkan orang-orang Kristen yang terdepak, apalagi banyak situs-situs yang mungkin dirusak di situ, merasa tidak nyaman, lalu melakukan, ya, Paus memimpin sebetulnya menyemangati orang-orang di Eropa, orang-orang Kristen di Eropa, atau di kepausannya, untuk melakukan perang melawan kelompok Islam ini. Maka terjadilah yang disebut dengan Perang Salib. Ya, Perang Salib cukup panjang dari 1095 sampai 1270. Pada awalnya orang-orang Kristen berhasil menang, tetapi pada akhirnya sekitar 1244 itu Islam menghabisi orang-orang Kristen. Mereka berhasil mengalahkan secara total, dan dengan demikian Palestina dikuasai oleh Islam. Ya. Nah, Islam yang menguasai itu dari dinasti Arab, ya. Dari situ kemudian Arab menduduki wilayah-wilayah Palestina itu menjadi mayoritas di sana. Yahudi menjadi sedikit sekali, ya, pada waktu itu, karena Sultan Saladin yang menguasai itu tentu cenderung memasukkan orang-orang Arab di situ. Tetapi pada tahun 1250, ya, Saladin dikalahkan oleh orang Mamluks dari Mesir. Nah, ini kemudian Mesir lagi sempat berkuasa di Palestina. Nah, di tahun 1516 sampai 1917, nah ini kita lihat sekarang ada perubahan. Setelah Mamluks berkuasa, Mamluks dikalahkan oleh Kesultanan atau Kekaisaran Ottoman dari Turki. Ya, mulai tahun 1500-an, ini Kekaisaran Ottoman ini berkuasa sekali di Turki, di wilayah Palestina, dan pada tahun 1516 dia berhasil merebut Palestina. Ya, pertama dia kalahkan Mesir, lalu Arab, lalu dia juga kuasai Palestina, dan kurang lebih dia berkuasa di sana selama 400 tahun. Ya, jadi lama sekali Ottoman berkuasa di sana. Nah, dalam kurun waktu Ottoman berkuasa ini,
Orang Yahudi hanya sedikit sekali di Palestina. Sebagian besar mereka adalah imigran yang disebut Yahudi diaspora, terutama di Eropa, Spanyol, Jerman, Rusia, bahkan Amerika, Afrika, banyak sekali. Nah, apa yang terjadi? Memang ini menyedihkan orang Yahudi ini. Di Eropa, ternyata mereka dibenci. Juga ada sentimen tidak baik mungkin dari orang-orang Kristen yang kurang memahami dengan baik relasi dengan orang Yahudi. Mereka selalu, kamu yang bunuh Yesus. Jadi ada rasa benci kepada orang Yahudi. Akibatnya apa? Di sana pun, di Eropa pun, orang Yahudi mulai mengalami yang disebut antisemit. Bahkan nanti di tahun 1930-an itu Hitler membantai mereka, ya, dengan yang terkenal dengan Holocaust itu. Tapi yang saya mau katakan, karena sikap anti-Yahudi yang begitu kuat di Eropa, yang mereka mengalami kesusahan luar biasa, muncullah namanya gerakan Zionis. Gerakan Zionis ini mau merancang orang Yahudi itu bisa kembali lagi ke Palestina. Paling tidak mereka mempunyai tempat suaka, memiliki satu negara entah di mana, entah di Amerika, entah di Afrika dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya mereka akhirnya ingin kembali ke Palestina. Dapat satu negara yang melindungi mereka. Sehingga mereka aman, tidak mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka ingin murni orang Yahudi sebagai satu negara. Nah, karena gerakan ini muncullah namanya gerakan Zionis, dan punya keinginan mendirikan negara di Palestina, pelan-pelan mereka menggalang dana, lalu mulailah imigran Yahudi pergi ke Palestina. Mereka membeli tanah di situ, dan Kekaisaran Ottoman ini cukup terbuka. Jadi mengizinkan mereka membeli tanah, yang penting mereka bayar, beli tanah di situ, lalu tinggal di Palestina. Hari demi hari, berkembang, makin banyak orang Yahudi ke Palestina. Nah, Ottoman sendiri mulai takut sebenarnya. Jangan-jangan orang Yahudi ini banyak, apalagi ketika nanti ada mau perang, ya, di Perang Dunia Pertama, Ottoman akan bersatu dengan Jerman, sedangkan Rusia dan beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris itu menjadi musuhnya. Ottoman mulai takut ketika banyak Yahudi dari Rusia datang ke Palestina. Mereka mulai batasi, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi yang berimigran ke Palestina. Tapi apa yang terjadi? Pada Perang Dunia Pertama, nah inilah sebetulnya cikal bakal Yahudi mulai muncul di Palestina. Di dalam Perang Dunia Pertama, Ottoman, Kekaisaran Ottoman, Turki ini bersatu dengan Jerman untuk melawan sekutu yang terdiri waktu itu antara lain Prancis, Inggris, kemudian ada Rusia, ada Italia, kemudian ada muncul juga nanti Amerika di dalam perkembangannya. Tapi yang penting saya mau katakan, dia bersekutu dengan Jerman melawan sekutu, yaitu Inggris, Prancis, ya, juga Rusia dan Italia. Apa yang terjadi? Ottoman kalah dalam Perang Dunia. Jadi pada tahun 1917 itu kalah. Nah, karena kekalahan ini, di dalam perjanjiannya, bangsa yang kalah harus menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada bangsa yang menang. Nah, akibatnya apa? Wilayah kekuasaan Turki pada waktu itu dibagi, ya, untuk wilayah di sekitar Palestina ini dibagi antara Inggris dan Prancis. Prancis diberi Libanon dan Suriah, itu diberikan kepada Prancis. Maka kalau Anda lihat orang-orang Libanon tuh muka-mukanya mirip dengan orang-orang Prancis. Sedangkan Irak dan Palestina diberikan kepada Inggris. Tapi Anda jangan bayangkan Palestina itu yang sekarang ini. Palestina itu mencakup sebetulnya baik wilayah Israel sekarang ini, Palestina maupun Jordania. Itu disebut oleh Inggris, disebut wilayah Palestina. Bukan
wilayah yang kita anggap sekarang ini. Apalagi Filistin. Bangsa Filistin itu bukan orang Filistina ini. Bangsa Filistin itu adalah pendatang dulu, yaitu pelaut-pelaut dari Yunani yang menempati namanya wilayah Gaza, ya, Filistea. Wilayah Gaza itu mereka dulu situ, tapi sudah dihancurkan dikalahkan oleh Daud. Ya, mereka sudah tidak ada lagi di situ. Nah, setelah perang ini, apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Rupanya orang Yahudi ketika perang dunia ini bersedia membantu Inggris. Karena apa? Tentu saja dia tidak ingin dijajah. Arab pun, jadi Yahudi dan Arab sama-sama mendukung Inggris melawan Ottoman. Karena mereka tidak mau dijajah oleh Ottoman. Nah, dengan harapan apa? Setelah nanti menang, kami diberi kemerdekaan. Itulah yang terjadi dalam apa yang disebut dengan Perjanjian Balfour. Jadi tokoh besar di Inggris ya, itu memberikan, jadi ini ada kelompok namanya Perdana Menteri Inggris waktu itu, ya, menjanjikan membuat satu deklarasi namanya Deklarasi Balfour yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour. Itu dia membuat deklarasi bahwa Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi. Jadi dia berjanji nanti kalau kami menang, kamu akan saya kasih hadiah itu. Kamu akan menjadi satu bangsa sesuai dengan harapanmu. Tetapi dengan harapan kamu juga harus menjaga kerukunan dengan bangsa-bangsa di sekitar. Jangan mengganggu keagamaan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Janjikan gitu. Ya, tentu saja sekarang setelah berhasil menang, orang Yahudi meminta itu. Tetapi Inggris ternyata tidak menepati janjinya. Ya. Pada tahun 1920, Inggris malah menguasai wilayah Palestina. Wah, ini orang Yahudi tidak terima, mulai ada, apalagi setelah nanti Hitler membantai orang-orang Yahudi, semakin banyak orang Yahudi ke Palestina, mereka membangun pemukiman-pemukiman, dan akhirnya apa? Mereka menuntut kemerdekaan itu, terjadi juga pergolaan melawan Inggris, ya, terjadi kekacauan-kekacauan. Inggris akhirnya setelah Perang Dunia Kedua menyerahkan urusan Palestina ini kepada PBB. Lalu 1947 PBB membuat resolusi membagi Palestina itu menjadi dua, yaitu Yahudi dan Arab. Nah, yang dimaksud dengan Yahudi itu wilayah Palestina di sebelah barat Sungai Yordan, sedangkan di sebelah timur baratnya itu Jordania. Yaitu dibagi menjadi dua wilayah. Tetapi pembagiannya kita bisa lihat di dalam bentuk ini. Saya tunjukkan. Nah, ini sebetulnya wilayah Inggris yang seluruhnya di sini itu dibagi sebagian untuk Jordania, ini sebelah barat Sungai Yordan ini, Transyordan, disebut Transyordan, ini diberikan kepada Yordania, sedangkan ini diberikan kepada Yahudi, Israel. Tetapi, tidak semuanya ini dihuni oleh orang Yahudi. Ini ada wilayah-wilayah ini yang diberikan kepada orang-orang Palestina, ya, orang-orang Arab, bukan orang Palestina sebetulnya. Mereka adalah orang-orang Arab. Ya, kita harus bedakan Yahudi dan Arab. Semua ini Palestina, termasuk orang Yahudi itu adalah masuk bagian orang Palestina. Nah, apa yang terjadi setelah pemberian wilayah itu? Jadi PBB memutuskan memberikan kepada Israel wilayah itu. Ya, pada 14 Mei 1948, orang Yahudi lalu di bawah pimpinan Ben Gurion mendeklarasikan negara Israel merdeka. Itu deklarasi ini tentu menimbulkan kemarahan luar biasa di negara-negara Arab. Ya, mereka tidak setuju, menganggap ini Sionisme ini sangat mengancam kehidupan mereka. Mereka protes tapi tidak bisa apa-apa. Karena itu sudah menjadi keputusan dari PBB.
Nah, di dalam keputusan ini diberikan bahwa wilayah tepi barat Yordan itu dikuasai oleh Yordania, sedangkan yang sisanya ini diberikan kepada Israel. Tapi beberapa wilayah, jalur seperti jalur Gaza di bawah, itu diberikan kepada Mesir. Nah, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa Arab yang tidak suka dengan kemerdekaan Israel ini mulai berusaha menghancurkan Israel. Pada tahun 1967, ya, pada hari raya Yom Kippur, itu mereka berencana menghabisi Israel. Jadi mereka sudah siap, Suriah, kemudian Yordania, Mesir, bersiap menghancurkan Israel karena mereka pikir Yom Kippur itu Israel akan istirahat total, kan puasa total penuh, nggak boleh apa-apa. Jadi kesempatan menghancurkan. Tapi ternyata Israel membatalkan Yom Kippur dan mereka justru menyerang, menyerang 3 negara Arab yang mencoba menghancurkan mereka. Justru mereka yang menang. Dan karena kemenangan itu, mereka merebut wilayah Palestina yang di sebelah timur sungai Yordan, termasuk jalur Gaza, West Bank, itu juga dikuasai oleh mereka. Nah, akibatnya itulah yang menimbulkan persoalan. Ya, persoalan sampai sekarang yang saya lihat di situ, penduduknya itu orang-orang Palestina yang ada di situ, sedangkan wilayah itu dianggap milik Israel karena mereka menang perang. Jadi saya masih ingat baik ketika tanya kepada orang Israel, karena kami bingung di sana, ini yang mana Israel, yang mana Palestina, kadang-kadang kita bingung. Sekarang masih bagus karena diberi tembok. Kota-kotanya orang-orang Palestina itu diberi tembok. Sehingga jelas batasnya. Dulu tidak jelas. Kapan kita masuk wilayah Palestina, kapan kita masuk wilayah Israel. Kalau tanya kepada orang Israel, tunjukkan mereka petanya, ini mana wilayah Israel? Mereka akan bilang semuanya Israel. Sebaliknya kalau saya akan berikan kepada orang Palestina, kamu tuh kota negaramu mana aja, bagiannya mana aja. Mereka akan jawab, semuanya Palestina. Jadi mereka saling tidak mengakui. Ya, ini kan repot kehidupan mereka satu sama lain. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, oleh orang Israel, beberapa kota-kota di West Bank ini yang saya tunjukkan ini kota-kota yang menjadi wilayah orang-orang Palestina, ya, sepertinya itu PLO dulu ya, yang memproklamirkan diri sebagai negara oleh Yasser Arafat dulu. Ini wilayahnya ini, batas-batasan ini sebenarnya tidak begitu jelas. Memang ini diberi kepada mereka sebagai wilayah otonom, otoritas Palestina, dan kemudian memproklamirkan diri sebagai negara. Tapi susah. Bagaimana negaranya terpisah-terpisah? Kalau Anda pergi ke sana, Anda akan lihat, oh, ini wilayahnya, katakanlah seperti kita di sini, satu di Malang, lalu kota sebelahnya itu ada di Pasuruan, kota sebelahnya ada di Surabaya, lepas-lepas gitu, ada di jalur Gaza, tidak menyatu wilayahnya, gimana dia menjadi satu negara? Ya kan akan sulit sekali. Tapi itulah kejahatan, baik itu dari Israel maupun saya kira dari Palestina. Kejahatannya di mana? Menurut saya begini, dua negara ini itu seperti bumi dan langit. Masing-masing merasa dirinya benar, masing-masing merasa dirinya berhak atas tanah itu. Ya. Tetapi tidak mau hidup secara berdampingan dengan damai. Itu persoalan utamanya. Kenapa demikian? Karena masing-masing, khususnya Israel, dia merasa ini wilayah kami yang dijanjikan kepada nenek moyang kami. Tapi itu kan zaman dulu, zaman kerajaan. Ini situasi sudah berbeda sekali. Pemerintahannya ada di bawah Israel yang memiliki wilayah itu. Tetapi penduduknya itu banyak orang-orang Palestina. Akibatnya apa? Ada teknik-teknik yang dipakai orang Palestina, orang Yahudi sedemikian rupa sehingga pelan-pelan menyingkirkan orang Palestina dari wilayahnya. Nah, bagusnya mereka sebetulnya sudah berikan beberapa wilayah menjadi jelas milik orang Palestina. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang Palestina yang tidak terima seperti itu, pelan-pelan disingkirkan dari wilayahnya, lalu dibuat pemukiman-pemukiman baru, mereka melakukan kekerasan-kekerasan. Padahal sebetulnya, kalau mereka baik-baik dengan orang Yahudi,
ya, tidak melakukan kekerasan. Orang Yahudi pun sebetulnya baik juga. Ya, apa yang saya lihat di sana, orang Israel ini bangsa yang hidup di dalam ketakutan, tidak merasa aman, karena terus-menerus diserang. Baik itu dari Suriah di atas maupun dari negara-negara terekatnya. Jadi mereka tuh sudah dari dulu terbiasa diserang oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga apa? Hidupnya sangat protektif. Dia akan lihat tentara ada di mana-mana, berjaga. Dan mereka sangat menghargai nyawa manusia, khususnya nyawa warganya. Kalau satu orang Yahudi mati, dibunuh oleh orang lain, semua bangsa, semua warganya akan gempar membela orang ini. Karena bagi mereka nyawa satu orang ini berharga sekali. Rasa kesatuannya itu luar biasa. Jadi jangan coba-coba membunuh satu orang Yahudi, karena seakan membunuh satu orang Yahudi bagi mereka seakan-akan membunuh semua bangsa. Jadi semua akan kompak membela rakyatnya yang dibunuh. Beda sekali ya, saya sebetulnya terenyuh melihat gaya pikir orang Yahudi, semangat mereka. Saya sebetulnya sedih melihat bangsa kita. Misalnya ketika terjadi pembunuhan 4 warga Kilimago di Poso, kita seperti tidak begitu ribut. Ada orang dibunuh seperti ini, seperti biasa saja. Dan sering kita dengar ada pembunuhan di sini, pembunuhan di sana. Seperti ini bangsa ini tenang-tenang saja. Tidak merasakan gempar seluruh bangsa. Ada satu warga yang dibunuh. Kita merasakan penderitaan luar biasa. Bagaimana supaya ini diusut tuntas? Ini rasa kesatuan ini, saya kira beda sekali dengan apa yang ada di Israel. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau misalnya Hamas mengirim satu peluru sampai membunuh satu orang Yahudi, waduh, itu bagi mereka sudah habis-habisan. Jadi kita harus lihat mental itu. Kenapa? Mereka bangsa yang terus diancam. Mereka bangsa yang terus dihajar. Sehingga proteksi mereka kuat sekali. Nah, satu pengalaman yang menarik bagi saya untuk menutup kisah saya ini, saya ingat akan dosen saya di Hebrew University, ya, dosen arkeologi. Selesai ujian, dia ajak saya makan, ya, dengan beberapa teman. Kami makan di satu restoran yang saya pikir itu restorannya itu untuk orang Yahudi tidak kosher. Karena itu saya tanya kepadanya, "Loh, kok kamu mau makan di tempat seperti ini? Kamu agamamu apa?" Saya tanya waktu itu. Dan dia menjawab, "Maaf, saya tidak suka agama. Karena bagi saya, agama hanya memecah belah." Dan itulah bagi saya itu pukulan telak. Agama yang mestinya mempersatukan orang, membuat orang jauh lebih manusiawi, justru sering membuat orang kehilangan kemanusiaan. Dan sering perang-perang seperti ini yang sebetulnya adalah perebutan kekuatan, perebutan tanah, sering dipicu, diberi motivasi dengan embel-embel agama. Karena agama itu dapat mengobok-obok perasaan orang. Dan Anda sekarang lihat, di Yahudi pun sebetulnya, mereka tuh tidak semuanya orang Yahudi. Seperti saya tunjukkan tadi, dosen saya itu dia orang Yahudi tapi tidak beragama Yahudi. Dia tidak suka dengan fanatisme Yahudi, nggak suka. Karena apa? Dia merasa seringkali ketika orang beragama menjadi fanatik tidak wajar lagi, kehilangan kemanusiaannya. Nah, karena itu, jangan sampai perang ini, yang jelas sekali perebutan tanah, jangan sampai lalu kita masukkan dengan embel-embel agama. Yang berperang itu bukan Islam dan Yahudi. Tapi di Israel tuh ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Memang mayoritas mereka Yahudi. Demikian juga di Palestina. Banyak orang Palestina itu orang Kristen selain orang Islam. Tapi saya tidak tahu apakah orang Palestina itu ada yang Yahudi, saya tidak tahu. Tapi mereka bukan Islam. Jangan dibenturkan
dua agama itu, lalu kita menciptakan sentimen-sentimen agama yang memicu kekerasan. Ini saya kira membuat kita sendiri akhirnya rugi dan membuat imajinasi gambar beragama itu buruk sekali bagi orang-orang yang tidak suka agama. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi masukan bagi kita memahami dengan lebih baik konflik yang ada di Palestina dan Israel. Terima kasih.